Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisandi Nurmahendra, NIM 114210040 dari kelas SIL A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa yang saya buat mengenai prinsip interpretasi citra dan analisa pola spektral. Nah, sebelum memasuki lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya kita pahami terlebih dahulu apa sih penginderaan jarak jauh itu. Jadi secara gampangnya atau mudah dihafalinnya, penginderaan jauh itu adalah ilmu, seni, dan juga teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak yang jauh tanpa adanya kontak langsung atau bersinggungan dengan alat pengindera berupa sensor buatan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk yang tugas pertama, di sini saya telah membuat citra yang berasal dari Google Earth mengenai tempat tinggal saya. Ini yang tanda rumah warna kuning ini tempat tinggal saya. Alamatnya ada di Desa Sukosari, RT 3 RW 1, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Nah, berdasarkan citra Google Earth ini, nantinya akan dilakukan analisa, dan berdasarkan analisa yang saya dapatkan, berdasarkan pendapat saya, itu didapatkan yang poin pertama itu alamat atau lokasi dari citra tersebut. Terus untuk poin kedua dari analisanya, yaitu citra yang saya ambil tersebut itu tergolong citra non foto karena dihasilkan dengan sensor bukan kamera, yaitu sensor satelit tadi. Terus yang ketiga, berdasarkan sensornya, citra tersebut tergolong citra tunggal karena dibuat dengan sensor tunggal. Terus yang terakhir, berdasarkan wahananya, citra tersebut termasuk citra satelit atau satelit spaceborne image yang menggunakan wahana yang beroperasi di luar angkasa. Jadi seperti yang ini tadi, yang namanya citra Google Earth. Jadi ini tuh semacam citra yang berada di luar angkasa. Jadi operasionalnya itu ada di luar angkasa dan sudah terkoneksi dengan web Google Earth-nya ini sendiri. Jadi sudah terkoneksi oleh sistem seperti itu. Nah, untuk yang tugas pertama kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya untuk tugas yang kedua mengenai apa ya spektral. Nah, di sini sebelum itu sebagai pembuka atau sebagai pendahuluan dan sebagai juga informasi bahwa di sini saya menggunakan mineral olivin yang menjadi dasar yang akan saya analisa nantinya. Kurang lebih seperti ini gambaran mineral olivin yang saya dapatkan dari USGS GOV. Nah, dari mineral olivin tersebut juga terdapat data spektral. Data spektralnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada wavelength dengan satuan μm, terus ada reflectance. Ini juga sama, sumbernya berasal dari USGS. Nah, nantinya dari pola spektral ini akan dilakukan analisa. Kira-kira lenset berapa yang tepat dan bisa digunakan untuk melakukan analisa dengan optimal untuk pola spektral ini. Nah, sebelum itu alangkah lebih baiknya kita ketahui dulu apa itu Landsat. Jadi, Landsat adalah serangkaian satelit observasi bumi yang menyediakan data citra satelit resolusi tinggi untuk pengamatan dan pemantauan permukaan bumi. Selain itu, perlu kita ketahui juga bahwa program Landsat ini itu telah dimulai sejak tahun 1972 dan data yang dikumpulkan membantu pemahaman tentang perubahan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan berbagai aplikasi lainnya. Jadi peran Landsat ini dibilang sangat penting dalam membantu kehidupan manusia seperti itu. Nah, selanjutnya jenis-jenis Landsat itu apa aja sih? Kan Landsat tadi kan dikeluarkan sejak tahun 1972, di mana dari tahun 1972 hingga sekarang itu pastinya sudah mengalami pembaruan hingga peningkatan dari segi kualitas ataupun
kuantitasnya. Landsat yang pertama itu diluncurkan pada tahun 1972 dengan tipe multispectral scanner. Terus Landsat yang kedua itu sama, tipenya multispectral scanner, diluncurkan pada tahun 1975. Terus Landsat ketiga masih sama juga, multispectral scanner, diluncurkan pada tahun 1978. Pada Landsat keempat ini baru ada perubahan, yaitu berupa thematic mapper yang diluncurkan pada 1982. Dan sama juga kayak yang Landsat 5, yaitu thematic mapper, diluncurkan pada 1984. Untuk yang Landsat ke-6 ini dihentikan karena adanya kegagalan peluncuran, yang dimana peluncuran itu sendiri dilakukan pada tahun 1993. Untuk Landsat ke-7 itu ada Enhanced Thematic Mapper Plus yang diluncurkan pada tahun 1999. Dan Landsat yang terakhir, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, itu ada Landsat ke-8, yaitu Operational Lens Imager yang diluncurkan pada tahun 2013. Nah, dari Landsat 1 hingga Landsat ke-8 ini semakin tinggi versi Landsatnya, itu dia semakin bagus atau semakin modern, semakin detail dalam mengamati suatu objek, karena pastinya sudah yang terbaru ini pastinya sudah mengalami pembaruan atau peningkatan dari versi yang lama seperti itu. Sehingga di sini di hasil analisis berdasarkan identifikasi, analisis, dan referensi tambahan, menurut saya Landsat yang cocok digunakan untuk melakukan pengamatan secara optimal terhadap objek yang saya pilih, yaitu yang tadi mineral olivin, adalah Landsat 8. Pertimbangan apa yang saya ambil? Yang pertama, Landsat 8 ini memiliki resolusi ruang dan spektral yang tinggi, di mana diakibatkan oleh dilengkapinya dengan sensor resolusi tinggi, terutama dengan adanya Operational Lens Imager atau ULI dan Thermal Infrared Sensor atau TIRS. Hal tersebut memungkinkan pengambilan gambar dengan detail spasial yang baik dan cakupan spektral yang luas. Yang kedua, Landsat 8 ini memiliki siklus pengulangan yang cepat. Jadi siklus pengulangan revisiting yang relatif cepat ini memungkinkan pengumpulan data secara teratur dan pemantauan yang konsisten. Jadi bisa menghindari adanya, meminimalisir adanya kekurangan data atau tidak keakuratan data seperti itu. Dan yang terakhir, data dari Landsat 8 ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk pemantauan lingkungan, pertanian, kehutanan, pemetaan sumber daya alam, dan pemahaman perubahan iklim. Jadi data dari Landsat 8 ini itu karena sudah mengalami modernisasi dan pembaruan, ini sudah bisa dikonekkan dengan berbagai aplikasi yang menjadi suatu sistem pemantauan untuk seharusnya untuk bidang lingkungan seperti itu. Nah, kurang lebihnya untuk tugas 1 dan tugas 2 sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.